Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerak. Berikut adalah koneksi antar materi modul 2.1.A.8 pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, saya CGP Angkatan 9 Kabupaten Siak, Meriones Erna. Dengan fasilitator saya, Ritawati Tanjung, dan pengajar praktik saya, Sri Wahyuni. Menurut Arthur Overhill, semua pengetahuan terhubung ke pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksi ini. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Lalu, bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas. Pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Kedua, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik, kognitif dan non-kognitif berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan minat dan profil belajar murid. 3. Menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, yaitu melalui konten, proses, dan produk. 4. Mengimplementasi rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran kelas. Kelima, melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan murid dengan 3 cara. Guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu yang pertama, kesiapan belajar, di mana guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Yang kedua, melalui minat belajar, guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Yang ketiga, melalui profil belajar. Di sini guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien bergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan manajemennya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mengetahui hasil belajar yang optimal dengan cara berikut. Di sini guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat. Yang pertama, melalui konten. Di sini guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan kesiapan minat dan profil belajar murid. Yang kedua, melalui proses. Di sini guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Terakhir, melalui produk. Di sini guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari? Pada koneksi antar materi, mulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, serta budaya positif, dan hari ini pembelajaran berdiferensiasi semua berpihak kepada murid dan bermuara pada profil pelajar Pancasila. Keterkaitan antar materi pada modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat. Sementara pada pembelajaran berdiferensiasi, sebagai seorang pendiri, guru harus memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir
keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pada modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak, yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Dalam proses menuntun, guru harus selalu berpikir dari pertanyaan apa yang murid butuhkan dan apa yang bisa saya lakukan agar proses belajar menjadi lebih baik. Mewujudkan kepemimpinan pada murid. Sebagai peran guru, guru membantu murid dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakter baik siswa di sekolah. Sementara pada modul 2.1, sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberadaan siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pada modul 1.3, yaitu visi guru penggerak, guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan baca, yaitu buat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar siswa, ambil pelajaran apa yang sudah pernah dilakukan, gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi, jabarkan 3 strategi diferensiasi, atur eksekusi dengan melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Sementara pada modul 2.1, sama sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya, modul 1.4 budaya positif, di mana penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru membantu membuat siswa merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga siswa merasa dirinya menjadi bagian dari kelas. Pada modul 2.1, sebagai seorang guru pendidik, memenuhi kebutuhan belajar melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Adapun kesimpulannya adalah yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. 3. Murid sebagai subjek pembelajar yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi misi yang baik pula. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Demikianlah koneksi antar materi pada modul 2.1 saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.